Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Sumber, Metode, dan Teori Hukum Islam Klasik, yang mana tugas makalah ini diampu oleh dosen Dr. Haji Alvan Fatoni MHI. Di sini kelompok 9 kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok 9 yang pertama, yaitu Sabit Mustafa, yang kedua Imdadur Rahman, dan yang ketiga Muhammad Khalid Abror. Sebelum kami buka presentasi, mari kita buka dengan pembacaan umul kitab. Semoga apa yang kita presentasikan pada hari ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Baik, selanjutnya saya akan memasrahkan presentasi ini kepada penyaji yang akan dijelaskan langsung oleh saudara Sabit Mustafa. Ya, saya ambil alih. Di sini saya menjelaskan tentang pengertian sumber hukum Islam. Sumber atau dalam bahasa Arab disebut masadir, adalah wadah yang darinya digali segala sesuatu atau tempat merujuk sesuatu. Dalam kajian usul fiqh dikenal dengan istilah masadir al-ahkam al-syariah, yang artinya rujukan utama dalam menetapkan hukum syara'. Hukum syara' atau syariat pada intinya adalah titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia mukallaf, yang demikian terdapat di antara kumpulan titahnya. Di samping itu dikatakan pula bahwa hukum syara' itu adalah kalam Allah yang merupakan salah satu sifat yang melekat dalam zat Allah yang qadim. Untuk mengetahuinya diperlukan petunjuk. Salah satu dan yang utama dari petunjuk itu adalah Al-Quran, dan bila tidak ditemukan maka digunakan petunjuk-petunjuk lainnya. Dengan demikian antara sumber dan dalil itu ada perbedaannya, meskipun beberapa ahli usul fiqh mengatakan sama. Bila dalil hukum syara' itu disebut juga sumber hukum syara', maka yang dimaksudnya adalah sumber hukum fikih. Dalam kitab-kitab usul fiqh seringkali ditemukan penggunaan kata masadir atau dalail yang mencakup sumber sekaligus dalil. Di sisi lain, ulama membuat klasifikasi sumber hukum menjadi dua jenis, yaitu dalil munsyi atau dalil pokok yang keberadaannya tidak memerlukan dalil lain. Termasuk dalam kategori ini adalah Al-Quran dan hadis. Yang kedua, dalil muzir, yaitu dalil yang menyingkap, diakui keberadaannya karena ada isyarat dari dalil munsyi tentang penggunaannya. Termasuk dalam kelompok ini adalah metode-metode ijtihad seperti ijma', qiyas, ihtisan, istislam, istishab, dan sebagainya. Dengan demikian sumber dan metode memiliki perbedaan. Sumber dengan sendirinya mengandung aturan-aturan hukum, sehingga tidak bergantung pada hal lain. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad dalam bahasa Arab yang berisi khitab Allah dan berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam. Yang kedua adalah hadis. Hadis sebagai sumber hukum. Hadis adalah peraturan sahabat tentang Rasulullah, baik mengenai perkataan, perbuatan maupun takrirnya. Pengertian hadis sering diidentikan dengan sunnah. Meskipun para ulama hadis membedakannya, sunnah diartikan secara khusus untuk tradisi yang diyakini berasal dari perbuatan atau kebiasaan Rasulullah yang berkaitan dengan ajaran Islam. Istilah lain yang sering muncul dalam pembahasan hadis adalah khobar dan athar. Khobar adalah berita yang sumbernya berasal dari para sahabat, sedangkan athar adalah berita yang berasal dari para tabi'in. Metode hukum Islam. Metode yang dimaksud di sini adalah cara teori atau kerangka konseptual yang dipergunakan para ulama dalam menetapkan hukum suatu persoalan.
Metode-metode ijtihad dikelompokkan menjadi dua, yaitu metode yang disepakati berlakunya oleh jumhur ulama dan metode yang diperselisihkan di antara mereka. Metode yang disepakati berlakunya adalah ijma dan qiyas. Sedangkan metode yang tidak disepakati antara lain istihsan, istishah, maslahah, mursalah, uruf, dan sadud dariyah. Yang pertama yaitu ijma. Secara etimologi, ijma berarti kesepakatan atau konsensus dan ketepatan hati untuk melakukan sesuatu. Mayoritas ulama mendefinisikan ijma sebagai kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa terhadap suatu hukum syara setelah wafatnya Rasulullah. Pengertian ini mengindikasikan sebuah musyawarah formal yang dihadiri para mujtahid yang berakhir dengan keputusan mufakat. Yang kedua, qiyas, yang secara etimologi berarti mengukur, membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Didefinisikan oleh para ahli hukum Islam yang menyamakan hukum cabang kepada hukum asal karena sama alasannya. Yang ketiga yaitu istihsan, artinya memandang dan meyakini baiknya sesuatu menurut Syatibi. Istihsan adalah memberlakukan kemaslahatan parsial ketika berhadapan dengan kaidah hukum atau mendahulukan maslahah mursalah dari qiyas. Dalam hal ini ada dua alternatif jawaban, yaitu syara atau akal. Perbedaan persepsi tentang mustahsin inilah yang menjadi starting point silang pendapat para ahli hukum Islam dalam pengakuannya sebagai landasan hukum. Dalam pandangannya, manakala mustahsin tersebut adalah syara, maka sebenarnya tidak perlu disebut sebagai istihsan, karena baik dan buruknya sesuatu telah ditentukan oleh dalil syara. Yang keempat yaitu istishab. Secara etimologi, istishab artinya membandingkan sesuatu dan mendekatkannya dalam kajian metode ijtihad. Istishab adalah memberlakukan hukum asal yang ditetapkan berdasarkan nas sampai ada dalil lain yang menunjukkan perubahan hukum tersebut. Jika suatu perkara sudah ditetapkan hukumnya pada suatu waktu, maka ketetapan tersebut akan tetap berlaku sampai ada dalil baru yang mengubahnya. Yang kelima, maslahah mursalah, yaitu maslahah mursalah adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nas secara terperinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nas. Metode maslahah mursalah merupakan hasil induksi dari logika sekumpulan nas, bukan nas perisai sebagaimana dalam qiyas. Yang keenam yaitu uruf, adat kebiasaan masyarakat. Secara etimologi, uruf berarti sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal. Menurut ulama usul fiqh, uruf adalah kebiasaan mayoritas masyarakat baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang ketujuh yaitu sa'dud ma'dud. Sa'dud dariyah. Secara bahasa, sa'dud dariyah berarti melarang jalan yang menuju kepada sesuatu. Para ulama mendefinisikannya dengan mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan. Jika ada sesuatu perbuatan baik tetapi dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka menurut metode ini perbuatan tersebut harus dicegah atau dilarang. Yang selanjutnya yaitu teori hukum Islam klasik. Agama Islam yang masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah telah membawa sistem nilai-nilai baru berupa akidah dan syariat. Ketika itu kondisi masyarakat Indonesia telah tertata lengkap dengan sistem yang berlaku berupa peraturan-peraturan adat masyarakat setempat. Sesuai dengan hakikat dakwah Islamiyah, nilai-nilai Islam itu diresapi dengan penuh kedamaian atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai akidah dan syariat Islam. Sistem nilai itu berlaku dengan wajar tanpa adanya konflik antara kedua sistem. Nilai tersebut sekurang-kurangnya ada 5 teori berlakunya hukum Islam di Indonesia. Kelima teori itu ialah teori credo atau syahadat, teori receptio incomplexu,
teori resepsi, teori recapti exit, teori recapti contrai. Yang pertama teori credo atau syahadat, yaitu ialah teori yang mengharuskan pelaksanakan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan krodenya. Teori credo atau syahadat ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada kemahaesaan Allah, maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Terus yang seterusnya yaitu teori recaption in complexu, yaitu menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan. Yang seterusnya yaitu teori recapsi exit, yaitu menurut tepatnya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar dijadikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, semua peraturan perundang-undangan 10 Hindia Belanda yang berdasarkan teori resesi tidak berlaku lagi. Alasan yang dikemukakan Hazairin menyatakan bahwa teori resesi itu harus exit alias keluar dari tata hukum Indonesia merdeka. Teori resepsi bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Secara tegas, UUD 45 menyatakan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Demikian dinyatakan dalam pasal 29 ayat 1 dan 2. Yang selanjutnya yaitu teori resepsi contrario. Menurut teori resepsi yang secara harfiah berarti melawan dari teori resepsi menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam. Dengan demikian, dalam teori resepsi contrario, hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bukti berlakunya teori ini diungkapkan Sayyuti Tholib dalam bab 9 yang menjelaskan bahwa hukum perkawinan Islam berlaku penuh dan hukum kewarisan Islam berlaku tetap dengan beberapa penyimpangan. Sementara pada bab ke-10 menjelaskan hasil penelitian pelaksanaan hukum perkawinan dan kewarisan yang tiba pada kesimpulan. Yang pertama yaitu bagi orang Islam berlaku hukum Islam. Yang kedua, hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya. Yang ketiga, hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Baik, terima kasih kepada sang penyaji yang telah menjelaskan makalah tersebut. Baik, akan saya simpulkan apa yang telah dijelaskan oleh penyaji, yaitu dalam mengambil setiap hukum itu pastilah ada rujukan atau tempat diambilnya suatu keputusan, yaitu sumber hukum Islam yang tentunya sumber yang pokok dan utama adalah Al-Quran dan diperjelas oleh hadis. Di samping itu, ada pula bermacam-macam metode yang merupakan produk dari penemuan para ulama yang selanjutnya terus mengalami perkembangan dengan pesat berdasarkan permasalahan yang semakin kompleks. Di antara metode tersebut adalah ijma, qiyas, istihab, istihsan, uruf, sa'adud dariyah. Nah, mungkin hanya itu yang bisa dapat kami jelaskan. Apabila ada pertanyaan atau unggahan atau masukan, bisa langsung komen di bawah ini. Kami dari kelompok 4 mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Selanjutnya kita tutup presentasi pada hari ini dengan membacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita presentasikan mendapat ilmu yang barokah dan bermanfaat. Baik, kami dari kelompok 4 mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Apabila ada kekurangan dari kami mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.